Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hidayatan wa hudal linnas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyira wa nadhira wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, selamat petang, pemirsa Fakta Channel dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa berada dalam naungan limpahan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada malam ini kita akan membahas sebuah topik bertema Indonesia akan tinggalkan dolar, polusikah? Gitu. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Muhammad Hatta yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Sebelumnya saya sapa dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Waalaikumsalam Hatta, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya? Alhamdulillah, Mas Laka. Sehat? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, mengenai topik malam ini nih, Indonesia akan tinggalkan dolar. Apakah itu benar? Mengingat kan di beberapa minggu lalu ya, tepatnya itu waktu pas ada eh, high level meeting yang ada di Nusa Dua Bali ya, kesepakatan yang timbul dari Bank Sentral Korea dengan Bank Indonesia gitu, Ustadz, yang menekankan penggunaan mata uang lokal gitu, Ustadz. Nah, gimana nih kira-kira penjelasannya, Ustadz? Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih waltazama bi tariqatihi wa tarassamahu Allahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ihkam. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Laka. Mudahan Mas Laka juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini itu kemudian secara aktif ya melakukan perjanjian kerjasama penggunaan mata uang lokal. Jadi transaksi ekspor impor antar kedua negara ya, atau bilateral itu bisa langsung menggunakan mata uang lokal. Jadi misalnya importir atau orang Indonesia yang ingin beli barang ke Korea itu bisa langsung menggunakan mata uang Korea misalnya, gitu ya. Begitu pula importir dari Korea itu bisa langsung menggunakan mata uang rupiah berbelanja membeli barang di Indonesia. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan dalam bahasa media masanya, gitu ya, de-dolarisasi. Jadi tidak lagi menggunakan mata uang dolar. Yang tadinya biasanya dalam impor ekspor itu menggunakan mata uang dolar, namun kemudian diganti dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua belah negara. Nah, jadi bahasa medianya adalah de-dolarisasi, gitu ya. Bahasa teknisnya itu adalah local currency settlement atau transaction. Jadi transaksi penyelesaian perdagangan ya itu menggunakan mata uang lokal kedua belah negara. Apakah kemudian ini bisa dikatakan de-dolarisasi? Ya, dalam makna tidak lagi menggunakan dolar, iya bisa ya. Jadi bisa dikatakan tidak menggunakan dolar. Hanya saja kemudian kalau kita lihat datanya secara utuh, ya, kita lihat datanya secara utuh bagaimana penggunaan mata uang dolar di dalam ekspor impor di Indonesia misalnya. Nah, itu nampaknya rasionya, gitu ya, rasio penggunaan dolar
di dalam ekspor impor Indonesia itu masih sangat tinggi, bahkan data menunjukkan ada kenaikan begitu ya. Data menunjukkan ada kenaikan. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi. Jadi kalau kemudian dikatakan de-dolarisasi, tapi rasio penggunaan dolar dalam total ekspor dan impor Indonesia sebagaimana yang tercatat di dalam neraca pembayaran itu nampaknya tidak, rasionya justru nampaknya naik gitu ya. Kami sudah pernah mengolah data ini dalam sejak sebagaimana Malaysia dengan Thailand ya. Jadi perjanjian local currency settlement atau transaction ini itu pertama kali Indonesia membuat kesepakatan dengan Malaysia dan Thailand ya. Nah, kami punya datanya itu dan nampaknya tidak, rasio penggunaan dolar tidak turun ya dalam total ekspor impor Indonesia. Mari kami tunjukkan datanya supaya lebih yakin ya, supaya lebih yakin. Baik, ini adalah data ya. Ini data penggunaan mata uang ringgit Malaysia ya, Malaysia ringgit ya. Dalam ekspor Indonesia, Indonesia itu rasionya di tahun 2022 hanya 0,08. Ini sama rasionya dengan tahun 2018 ketika di awal perjanjian LCS tadi ya, yang disebut dengan bahasa di media masanya itu adalah de-dolarisasi. Jadi sama rasionya 0,08. Tidak kunjung naik ya. Namun memang tahun 2020 itu sempat naik sampai 0,10. Jadi nggak nyampe 1% penggunaan mata uang ringgit Malaysia itu dalam total ekspor Indonesia. Begitu pula dari sisi impor ya. Dari sisi impor rasio penggunaan mata uang ringgit Malaysia itu hanya 0,28 ya. Tahun 2018 ketika agreement ya, kerjasama local currency settlement dan transaction itu ditandatangani. 2022 itu 0,24, justru turun di tahun 2022. Jadi secara keseluruhan gitu ya, kalau kita lihat rasio penggunaan valuta asing ringgit Malaysia ya dalam ekspor impor Indonesia tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah. Meskipun terdapat secara nominal ya, itu terdapat pertumbuhan ya, misalnya ini adalah pertumbuhan penggunaan ringgit Malaysia itu 2,4% ya, 2,4% di tahun 22 ya. Terus kemudian 2018 itu 23,3% ya. 2021 pertumbuhannya mencapai 31%. Meskipun secara nominal ada pertumbuhan gitu ya, namun tadi rasio secara total dibandingkan dengan mata uang yang lain ya, dalam konteks ekspor Indonesia itu tidak ada perkembangan yang berarti ya, Baik, padahal gitu ya, apakah kemudian ekspor Indonesia itu dengan Malaysia itu turun misalnya? Enggak juga gitu ya. Kalau kita lihat 2018 itu ekspor Indonesia nilainya naik 8,6% gitu ya. Bahkan 2021
49,7%, 2022 26,8%. Nah, jadi ekspornya tumbuh, ya, ekspornya tetap tumbuh, tetapi penggunaan Malaysianya kayaknya nggak, penggunaan mata uang ringgit Malaysia dalam ekspor itu tidak apa secara apa rasionya dibandingkan dengan total ekspor keseluruhan Indonesia itu rendah, masih rendah. Jadi tidak banyak perubahan. Begitu pula dari sisi impor, ya fakta yang sama nampak terjadi, ya, fakta yang sama. Nah, kalau kita lihat kemudian selanjutnya dengan Thailand juga demikian, dengan Thailand misalnya, ya. Nah, dengan Thailand kalau kita lihat 2018 rasio penggunaan mata uang baht Thailand tahun 2018 itu 0,04 dalam ekspor. 2022 itu juga 0,04 persen, ya, 0,04%. Jadi sangat rendah, ya, sangat rendah, dan tidak ada perkembangan yang berarti. Begitu pula dari sisi impor. Dari sisi impor malah nampak turun nih, yang tadinya 0,33 sekarang menjadi 0,31. Artinya ini tidak banyak perubahan gitu, ya. Kalau tadi dikatakan kemudian de-dolarisasi, kayaknya kok nggak sesuai dengan fakta di lapangan, gitu, nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, dan kalau kita lihat dari sisi dolar sendiri, bagaimana kita lihat dari sisi dolar, ekspor impor Indonesia, penggunaan dolar dalam ekspor impor Indonesia, mari kita lihat. Nah, ini 2018 misalnya ketika ringgit Malaysia dan baht Thailand tadi dipakai sebagai local currency transaction, itu 94,21% rasionya. Dan 2022 rasionya mencapai 94,85%. Jadi penggunaan dolar malah naik tuh. Penggunaan dolar malah naik. Jadi kalau dikatakan de-dolarisasi, tetapi kok penggunaan dolarnya malah naik gitu. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan. Dari sisi impor memang relatif ada penurunan, ya, tetapi sangat kecil, ya, penurunannya. 89,22, di sini 88,02, ya. Itu rasionya di 2022, ya. Jadi tidak nampak berubah, ya, yang disebut tadi de-dolarisasi. Kalau kita lihat data 2023 gimana? Mari kita lihat data 2023. Sampai dengan Januari Oktober 2003 dari sisi ekspor maupun impor, mari kita lihat. Ini, ya. Ini baru sampai Oktober, ya. Penggunaan dolar dalam transaksi ekspor Indonesia itu 93,67%. Jadi masih sangat tinggi, ya, masih sangat tinggi. Terus kemudian dari sisi impor 84,72%. Jadi jadi kalau tadi dikatakan de-dolarisasi, ini tidak berkesesuaian dengan fakta penggunaan valuta asing atau mata uang asing. Dalam hal ini misalnya tadi adalah ringgit dan baht Thailand, ya, ringgit Malaysia dan baht Thailand. Nah, Korea Selatan itu memang itu menjadi negara yang paling terbaru, ya. Indonesia melakukan kesepakatan untuk kerjasama LCS, ya, local currency settlement atau transaction, termasuk juga ada rencananya dengan India, ya, dengan India. Baik, seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian dikatakan de-dolarisasi, data tampaknya tidak berbicara hal yang lain, ya, berbicara hal yang lain. Nah, kita lihat lebih lanjut, ya, bagaimana penggunaan dolar, ya, dolar sampai sekarang, ya, di dunia, dalam tingkat dunia, ya. Dalam tingkat dunia, dolar itu masih menjadi mata uang
terbesar sebagai cadangan devisa ya, foreign exchange reserve ya, cadangan devisa di bank-bank sentral di dunia ya. Di sini kita lihat 58,8% ya, itu sampai dengan kuartal 2 2023 ya, 58,8% cadangan mata uang resmi sebuah negara di dunia ya, 100 lebih negara di dunia itu 58,8% dalam US dollar, dolar Amerika. Sedikit penurunan memang dalam 1 tahun ini dibandingkan dengan kuartal 2 2022. Kuartal 2 2022 itu senilai nilainya adalah persentasenya adalah 59,74% ya. Angkanya 59,74%. Sedikit penurunan, tapi masih hampir 60% masih menggunakan US dollar ya. Jadi kalau kemudian tadi kalau kita sambung dalam pembahasan tadi yang dedolarisasi, kayaknya itu masih cukup jauh ya, masih cukup jauh kalau itu kemudian melakukan dedolarisasi ya. Datanya masih begitu kuat dikuasai, didominasi oleh dolar Amerika. Selanjutnya kalau kita lihat data yang lain ya, data dari misalnya transaksi falas ya, transaksi falas di mana di dunia ya, transaksi valuta asing di dunia. Kalau kita lihat datanya sampai dengan 2022 ya, itu tertinggi memang US dollar ya, tertinggi US dollar 6,6 triliun US dollar. Jadi sementara euro sebagai mata uang terbanyak kedua itu hanya di angka 2,2 triliun dolar ya, 2,2 triliun dolar. Jadi masih dikuasai oleh dolar Amerika ya, masih dikuasai dolar. Tidak begitu nampak perubahan ya, perubahan. Baik, terus kemudian yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang mata uang ya. Jadi sekali lagi, dedolarisasi ini kan sebenarnya kenapa sih ada dedolarisasi? Dedolarisasi itu karena memang ada ibaratnya itu motivasinya apa sih gitu ya. Nah, dedolarisasi ini motifnya adalah karena memang ada resiko ya. Resiko apa? Resiko yang namanya resiko nilai tukar ya, resiko nilai tukar. Bahasa teknisnya itu adalah eksposur ya, eksposur nilai tukar. Terpapar risiko nilai tukar yang sangat fluktuatif dari dolar itu. Jadi semakin tingkat fluktuasi nilai tukar sebuah mata uang itu sangat tajam ya fluktuasinya, maka maka kemudian resiko kerugian yang menimpa eksportir maupun importir itu akan sangat tinggi ya. Itu akan sangat tinggi. Yang tadinya kontrak itu sudah bisa dinilai untung gitu ya, tapi karena perubahan nilai kurs yang begitu tajam, maka kemudian akhirnya akhirnya kemudian rugi gitu. Nah, maka kemudian ada namanya ada kemudian muncul transaksi yang lain sehingga kemudian transaksi ekspor impor itu tetap untung ya. Ada istilah namanya hedging gitu, ada istilahnya hedging, lindung nilai gitu ya, lindung nilai. Jadi dan hedging itu pun sebenarnya itu juga bukan tanpa biaya gitu ya. Jadi untuk melindungi nilai transaksi yang dari kontrak yang dilakukan tadi gitu ya, supaya tidak mengalami kerugian gitu ya, dengan cara hedging. Ternyata hedging itu pun ternyata itu juga bukan tanpa biaya gitu ya. Jadi itulah ya
motivasi kenapa kemudian melakukan de-dolarisasi. Ya. Jadi kita tahu dolar ini memang ya tadi tertinggi dia digunakan dalam transaksi falas itu dia tertinggi sampai 6 triliun dolar lebih dari kalau kita lihat datanya tadi ya dari sekitar berapa 7,5 triliun net basis daily dalam per hari gitu ya di dunia itu 6,6 triliun itu dalam bentuk US dollar 6,6 triliun dalam bentuk US dollar. Jadi makanya nih mata uang yang paling aktif ditransaksikan ya. Ketika dia begitu aktif ditransaksikan maka apa? Maka di sana itu nilai fluktuasi itu sangat tajam ya sangat tajam. Terlebih lagi kemudian gitu ya nilai transaksi yang sangat besar ini ya sangat besar ini 7,5 triliun US dollar per hari bandingkan misalnya dengan nilai ekspor impor dunia itu hanya sekitar 23 triliun dalam 1 tahun. Transaksi mata uang asing itu sampai 7,5 triliun dalam sehari. Jadi memang sangat gambling, sangat spekulatif dalam transaksi falas itu. Maka kemudian resiko nilai tukar itu adalah resiko yang tertanam secara inherent gitu ya. Jadi dia sudah built in di dalam yang namanya mekanisme pasar falas itu ya. Yang namanya transaksi spekulatif gambling itu. Jadi kalau kemudian kita hanya terfokus merubah mata uangnya, misalnya tadi dolar karena dia ditransaksikan yang paling tinggi gitu ya. Maka itu tidak banyak berubah gitu ya. Jadi kita fokus misalnya mengganti dolar, ya dolarnya diganti dengan apa? Diganti mata uang euro, pound sterling atau yen misalnya atau yuan. Tetapi mekanisme transaksinya masih sangat spekulatif. Gitu. Bayangkan tadi saya katakan 7,5 triliun US dollar per hari. Sementara transaksi ekspor impor dunia itu hanya 23 triliun per tahun. Jauh banget, sangat gambling. Nah, ini itulah yang kemudian memotivasi untuk apa? Untuk melakukan de-dolarisasi. Masalahnya kemudian adalah de-dolarisasi ini tidak menoleh kepada apa? Tidak menoleh kepada mekanisme transaksi falas itu. Padahal yang menyebabkan resiko nilai tukar itu tidak hanya karena faktor dolarnya, tidak hanya karena faktor jenis nama mata uangnya, melainkan karena mekanisme transaksinya yang memang secara inherent tertanam dalam transaksi falas saat ini yang memang kapitalistik. Nah ini, jadi kalau kemudian kita merubah dengan LCS, mata uang lokal, tadi misalnya kita kalau ingin mengimpor barang ke Korea misalnya, gitu ya, produk elektronik misalnya, kita bisa langsung menggunakan mata uang won Korea Selatan. Tetapi transaksi falas won ya, dan rupiah itu transaksinya spekulatif. Jadi itu tidak akan sampai kepada akar persoalan penyelesaian risiko nilai tukar tadi. Padahal kan motivasi awal de-dolarisasi itu adalah mengurangi risiko nilai tukar sehingga transaksi ekspor impor yang sudah ditandatangani tadi itu ya nilai kontraknya itu tetap terjaga dalam posisi untung gitu. Tapi kalau kemudian mekanismenya tidak dirubah, nggak bisa. Resiko nilai tukarnya itu tetap akan menempel di dalam transaksi apapun mata uangnya. Nah, ini yang harus kita pertajam gitu ya. Jadi kalau ingin kita de-dolarisasi, maka kita juga harusnya melakukan apa? Dekapitalisasi. Jadi dekapitalisme gitu ya. Dekapitalisme gitu bahasanya.
Jadi kalau ingin kita mengurangi dolar, ingin menghapus penggunaan dolar, maka kita juga harus menghapus mekanisme transaksi di valuta asing yang sifatnya kapitalistik. Gitu. Jadi tidak cukup hanya sebatas jenis mata uangnya atau nama mata uangnya. Mata uang negara ini ganti dengan negara ini. Nggak cukup. Karena di balik transaksi mata uang tadi ada namanya mekanisme transaksi yang memang spekulatif. Jadi PR kita untuk bisa melakukan de-dolarisasi ini secara tuntas tas, maka apa? Maka ada dua hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah jenis mata uangnya. Ya, jenis mata uangnya. Yang kedua adalah mekanisme transaksinya. Nah, itu ya. Terus kalau kita sudah menggunakan mata uang euro misalnya, ya, atau mata uang lokal masing-masing tadi, ya, mata uang lokal masing-masing tadi, masih ada risikonya nggak kalau terkait dengan jenis mata uang lokal tadi? Ya. Transaksi ekspor impor yang menggunakan mata uang lokal itu masih akan berisiko, ya, berisiko. Risikonya apa? Risikonya adalah yang namanya mata uang kertas atau fiat money itu tidak memiliki nilai intrinsik yang sepadan, yang setara dengan nilai nominalnya, nilai yang tertulis pada mata uang itu. Sehingga apa? Sehingga keabsahan, ya, keabsahan untuk bisa digunakan dalam bertransaksi secara universal itu apa? Itu kemudian berisiko. Gitu. Negara lain tidak akan mau menerima mata uang tadi. Kita banyak ekspor ke mana misalnya? Kita banyak ekspor ke Korea misalnya, gitu ya. Tetapi penggunaan mata uang lokal Korea dan rupiah tadi itu tidak bisa banyak diterima oleh negara lain, gitu. Jadi ini adalah mata uang yang lemah ya untuk bisa digunakan dalam bertransaksi ke negara lain. Ya. Ujungnya apa? Ujungnya justru adalah akan menciptakan dalam jangka panjang yang disebut dengan inflasi jangka panjang, inflasi jangka panjang. Jadi eh, eh, apa penggunaan mata uang lokal ya itu tidak bebas resiko, ya, tidak bebas resiko. Nah, jadi apalagi kalau misalnya Indonesia itu dengan mata uang yuan misalnya, ya kita tahu defisit terbesar transaksi ekspor impor Indonesia itu adalah dengan yuan. Ya, kalau kemudian kita banyak menggunakan mata uang yuan, ya, itu yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pemerintah Cina. Pemerintah Cina. Jadi kenapa? Pertama dari sisi itu akan menggerakkan ekonomi mereka, ya. Sisi lain tentu saja itu berkaitan dengan penggunaan mata uang lokal mereka yang semakin masif, ya, semakin masif. Nah ini yang dan kita tahu mata uang lokal itu yang berhak mencetak adalah bank sentral setempat, bank sentral dari negara tersebut. Jadi sekali lagi penggunaan mata uang lokal ini masih banyak menyimpan problem, ya, masih menyimpan masalah. Karena itu memang seharusnya ya sebagai solusi adalah kita harus menggunakan yang namanya emas dan perak, ya, menggunakan emas dan perak sebagai mata uang lokal. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan mekanisme transaksinya, yaitu tidak boleh spekulatif. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi tidak cukup kita melakukan de-dolarisasi tanpa melakukan dekapitalisme, gitu ya, dalam tanda petik, apa itu bahasa tepatnya, gitu ya. Nah, jadi de-dolarisasi, dekapitalisme, gitu ya, dekapitalisme. Begitu, Mas Laka. Baik, Ustaz. Jadi artinya jelas ya bahwasanya solusi yang dihadirkan oleh pemerintah melalui apa local currency settlement atau transaction itu hanya apa ya, eh, hanya mencegah aja ya.
Tapi realitanya itu banyak sekali penggunaan mata uang dolar dalam transaksi internasional gitu ya, Ustaz. Kemudian yang menjadi pertanyaan gitu, ketika misalnya negara Indonesia ingin mengganti mata uang lokalnya menjadi emas dan perak gitu. Lalu apakah misalnya nih negara-negara lain ternyata nggak mau menerima gitu, apalagi dengan menghadirkan mekanisme transaksi yang itu fluk bebas fluktuasi gitu, bebas gitu Ustaz. Gimana tuh Ya, Ustaz? ya, 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 ya. Apa? Jadi emas ini adalah satu-satunya mata uang logam, ya. Ada mata uang logam yang lain tentu saja, ya. Apa yang memiliki nilai intrinsik yang setara dengan nilai nominal, ya. Ada silver, perak, ya. Bisa juga menggunakan mata uang tembaga. Namun yang paling populer di dunia dalam sejarah manusia sejak sebelum Masehi, abad 5 sebelum Masehi itu yang digunakan adalah mata uang emas. Sampai dengan 1970. Kita baru kemudian betul-betul menggunakan mata uang kertas yang tidak di backup dengan emas itu tahun 1971, ketika dolar Amerika dilepas keterikatannya dengan emas tahun 1971. Itu baru hanya sekitar 50-60 tahun saja tuh kita kita tidak menggunakan emas dalam transaksi internasional. Jadi ini sebenarnya sangat menguntungkan Amerika, ya. Mereka tinggal cetak dolar, sementara kita jungkir balik harus menambang, harus menanam kelapa sawit begitu, ya. Mereka tinggal ngeprint aja tuh. Coba kalau misalnya mereka harus membayar pakai emas dengan batu bara yang kita kasihkan, kan itu setara gitu. Jadi eh, eh, kami yakin dengan penggunaan mata uang emas, maka seluruh dunia itu akan siap jalan gitu, ya. Mereka akan setuju. Mereka akan setuju. Hanya saja sebelum itu terjadi, Amerika sudah akan bergerak tuh militernya. Nah, ini sudah bicara tentang politik dan militer, ya. Bicara politik dan militer. Maka memang mau tidak mau, ketika kita bicara tentang mata uang, seberapa siap militer yang akan menggunakan mata uang emas tadi. Kalau militer itu masih dikendalikan oleh Amerika, kayaknya sih tidak akan mengganggu Amerika gitu, ya. Karena memang sudah dikendalikan militernya gitu. Jadi itu dua sisi yang harus kita sentuh juga, ya. Bicara mata uang ternyata juga bicara militer. Karena itu dalam kajian teori merkantilisme seperti itu. Jadi dengan mata uang yang ada, dengan begitu banyak mata uang yang ada, maka mereka akan membangun militer yang kuat. Militer kuat yang ada, mereka akan menjaga mata uang tadi itu. Itu ya. Itu sudah sejak tahun awal abad, sejak tahun 16, abad 16, 17, 18 itu sudah mereka upayakan seperti itu, ya. Negara-negara blok barat, ya, terutama Eropa Barat waktu itu 16, 17, 18 itu masih Inggris dan Perancis. Kalau Amerika itu kan setelah Perang Dunia Kedua aja, setelah terjadi Bretton Woods, ya, Bretton Woods Agreement, ya. Kira-kira itu yang awal dari asal muasal dolar sekarang itu, kenapa kemudian dia menjadi negara mata uang dunia gitu, ya. Itu saja mungkin yang bisa Wah, kami share, karena sebentar lagi mau ngajar juga ini. iya, Ustaz. Siap. Artinya memang penggantian mata uang menjadi dinar atau dirham ini nggak semudah mengganti gitu aja ya, Ustaz. Bahkan pihak Amerika akan bergerak gitu karena mengancam hegemoni mereka gitu. Oh, mungkin gitu Betul. ya, Ustaz ya. Itu merusak makan siang gratis mereka. Makan siang. Maka Ah, mereka akan menghadapi dengan kekuatan militer. Pertanyaannya, militer siapa yang berani mengganggu makan siang gratis si Amerika tadi dengan dolar? siap. Jadi bicara mata uang ternyata juga bicara politik, karena memang mata uang itu ekonomi makro, ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi makro itu sangat erat kaitannya dengan politik, ya. Sangat erat dengan politik.
Mungkin untuk menutup perbincangan ini bolehlah closing statement atas topik malam ini. Oke, closing statement-nya adalah ada tadi ya, bahwa de-dolarisasi itu bagus, kita lanjutkan begitu, kita lanjutkan. Hanya saja kita tidak cukup atau belum cukup hanya sebatas mengganti nama mata uangnya ya, dari dolar menjadi mata uang lokal. Tidak cukup sebatas itu. Apalagi toh mata uang lokal itu juga termasuk ke dalam mata uang kertas fiat money yang dalam banyak hal masih menyimpan masalah gitu ya. Yang kedua, de-dolarisasi itu harus diikuti dengan dekapitalisme gitu. Kenapa? Karena mekanisme transaksi mata uang LCS tadi itu masih mekanisme dengan spekulatif, ya, gambling, maisir alias judi. Disitulah kemudian resiko nilai tukar itu akan mempengaruhi transaksi ekspor dan impor. Ketika kemudian mekanisme ini tidak berubah, maka transaksi ekspor impor itu tidak akan pernah memberikan kepastian bagi eksportir maupun importir. Padahal yang namanya pelaku bisnis itu menginginkan kepastian, certainty. Tapi kalau kemudian mekanismenya gambling, spekulatif, judi tadi itu, yang ada hanyalah uncertainty, ketidakpastian. Dan itu sangat tidak disukai oleh para pengusaha ya, bisnismen. Kami kira begitu kesimpulan sedikit, kurang lebihnya mohon maaf, salah hilap mohon. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Muhammad Hatta atas penjelasan mengenai topik Indonesia akan tinggalkan dolar, solusikah gitu ya. Mungkin begitu saja pemirsa, dan terima kasih juga atas kesetiaan kalian untuk menonton hingga akhir. Eh, dari kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.